Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdullah Amir Sidiki dengan NIM 12130304045. Saya dari kelas Hukum Tata Negara 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Negara. Konsep dasar ilmu negara. Konsep dasar ilmu negara berasal dari Aligemen Stadler dengan pemikiran negara, Batchelder dan Stadler dengan negara secara fokusnya. Kelsen berbicara mengenai aspek hukum atau non-meta yuridis, sedangkan Karnberg tidak setuju dengan pendapat Kelsen. Di Indonesia sendiri, teori ini dibicarakan pertama kali di kampus UGM pada tahun 1964 dengan objek asal muasal negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahannya. Hubungan dan ilmu lain seperti contoh dengan HTN, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi negara. Ilmu negara berasal dari zaman Yunani dan Romawi. Pada dasarnya, ilmu negara ini berasal dari Romawi dan Yunani. Dan teori ilmu negara ini ada teori polaris, pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang netral dan aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau memengaruhi negara itu sendiri. Dalam teori ini menekankan dari secara heterogenitas suatu keragaman masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok manusia yang saling berinteraksi, jadi tidak ada kelompok yang mendominasi atau mengendalikan kelompok lainnya. Ada juga teori korporitas. Kevin Passmore berpendangan bahwa teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara, di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan golongan dalam masyarakat dengan partisipasi masyarakat. Teori kulturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang secara relatif disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial yang berasal dari masyarakat negara itu sendiri. Ada juga teori organis. Teori ini berpandangan bahwa negara mempunyai kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara tidak demokratif. Konsep dari dan oleh negara untuk rakyat tidak bisa dipakai. Dominasi negara lebih besar daripada rakyatnya. Tujuan adalah terciptanya negara yang kuat agar bisa melayani rakyat. Dalam teori ini terjadi totalitarisme, kesewenang-wenangan atau kekuasaan yang penuh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asal muasal negara terbagi sebanyak 8 zaman atau 8 masa. Namun, pada saat pertemuan kali ini akan dibahas 4 zaman terlebih dahulu, diantaranya yaitu Yunani kuno. Yunani kuno ada Sokrates yang berarti hakikat manusia, hakikat bahwasannya manusia itu bersosial, selalu hidup bersosial. Ada juga Plato berpendapat bahwa adanya kebutuhan makan. Pada dasarnya hakikat manusia juga walaupun bersosialis, kita juga harus membutuhkan makanan, sandang, dan pangan. Dan Aristoteles berpendapat bahwa sebenarnya ada gabungan keluarga. Hakikat manusia, kita sebagai manusia itu bersaudara dan berkeluarga. Yunani kuno adalah awal mula pemberangkatan teori asal mula negara. Pada abad 4-8 sebelum Masehi menggunakan bahasa atau terpengaruh Yunani terbesar di banyak tempat seperti Aegean, Kepulauan Sisili, dan Italia Selatan, termasuk semenanjung Mediterania, termasuk Spanyol, Prancis, Libya, Mesir, dan Laut Hitam. Bahasa Yunani ini tersebar di ratus polis, wilayah atau kota. Salah satu kotanya yaitu Athena. Athena memenuhi persyaratan sebagai negara modern, tetapi komposisinya sedikit lebih besar dibandingkan dengan sebuah desa dan negara modern yang saat ini. Lembaga polis
Ceresani yang merupakan satuan politik yang dependen, yang berhubungan satu dengan yang lain, termasuk dependensi dalam menetapkan hukum, dalam menyusun kebijakan masing-masing. Beberapa tokoh yang lahir di Yunani adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates berpandangan bahwa manusia itu hidup mandiri atau sendiri tanpa bantuan yang lain, dan manusia membutuhkan kebijaksanaan atau peraturan yang lebih arif agar bijaksana dalam menjalankan kehidupannya. Maka menurut Socrates, asal muasal negara berdasarkan daripada hakikat manusia itu sendiri atau fitrah manusia itu sendiri yang menghendaki pergaulan, ketentraman, ketertiban, dan pengaturan kehidupan yang memang diatur sedemikian rupa agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah pendapat dari Plato. Plato berpandangan bahwa asal mula negara asal itu sendiri adalah karena kebutuhan manusiawi secara manusia itu sendiri atas kebutuhan pangan untuk makan dan untuk melangsungkan kehidupan, salah satunya itu. Karena hal itu, maka mendorong manusia untuk hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kemudian terjadilah kontrak atau kesepakatan kerjasama saling melengkapi kebutuhan yang memang tidak bisa dicukupi oleh satu ras saja kekurangan tersebut. Jadi bahwasannya Plato itu berpendapat bahwasannya kita sebagai manusia itu harus saling hidup berkelompok untuk menghidupi sandang pangan kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pendapat dari Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa memang sama halnya dengan dulunya atas Socrates dan Plato, namun Aristoteles lebih modern. Dia berpandangan bahwa asal mula negara itu karena pergaulan manusia yang penuhi satu dengan yang lain, membentuk sebuah keluarga, kemudian sebuah keluarga itu melakukan penggabungan yang lebih luas dan terbentuklah sebuah negara. Masa Romawi kuno ada Lucretius 99 sampai 55 sebelum Masehi yang berpendapat bahwasannya bertahan hidup Federati, dan yang kedua Polybus 120 sampai 102 sebelum Masehi akibat tirani siklus Polybius. Yang ketiga Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi antitesis Lucretius kontrak sosial. Pada masa Romawi dalam perkembangan selanjutnya bangsa Yunani yang besar kemudian terpecah-pecah dan jatuh dalam kekuasaan Imperium Romawi. Sebenarnya asal muasalnya masih dari Yunani sebetulnya. Oleh sebab itu sedikit kebudayaan Yunani yang mempengaruhi Romawi sekalipun ada jumlah perbedaan di antaranya keduanya. Pada masa Romawi ini sangat terkenal istilah kerajaan kekaisaran Romawi yang memang sangat kuasa penuh ketika itu, dan tentu ada beberapa pemikir yang memang lahir ketika itu yang mengemukan mengenai asal muasal negara. Yang tiga, masa abad pertengahan itu ada Prarenaisme, A1 Agustinus, 2 Thomas Aquinas, 3 Marcellus, 4 Thomas Mores. Yang kedua ada juga pasca Renaissance. Yang pertama Niccolo Machiavelli, yang kedua Jean Bodin, yang ketiga Francisco Squares, 4 ada juga Hugo Gratius, dan kelima terakhir ini adalah Thomas Hobbes. Pada masa abad-abad pertengahan terbelenggu kekuasaan periodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama sehingga tenggelam apa yang disebut dengan masa kegelapan. Pada masa ini kaum Jawa sangat mendominasi terhadap masyarakat negara tersebut atau terhadap masyarakat yang mengambil wilayah tersebut, sehingga apapun yang terjadi harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh kaum Jawa. Akibatnya timbullah kesadaran masyarakat untuk membentuk sebuah negara yang salah satunya untuk melakukan revolusi atau Renaissance. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno sebetulnya, yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Masa Renaissance pada masa di mana orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang dengan apa yang dipikirkan, karena dasar dari ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak sebagai manusia. Kejadian tersebut di samping telah menggantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula memberikan sisi buruk seperti
perbuatan amoral dan melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang dikehendaki akal. Jadi pada prinsipnya gerakan Renaissance ini adalah gerakan yang ingin melegalkan kebebasan untuk kemerdekaan masyarakat yang saat itu memang terhubung pada kaum Jawa, yang pada saat itu pandangan atau pendapat tidak boleh bertentangan dengan kaum Jawa. Maka pada abad Renaissance ini muncul pemikir-pemikir yang menghendaki perubahan dan kemerdekaan dalam berpikir. Maka dibentuklah sebuah negara atas dasar ide tersebut, sehingga dominasi Jawa ketika itu mampu dipatahkan. Pada masa itu juga John Locke berpandangan bahwa keberadaan negara ini adalah karena adanya pergantian pemerintahan atau pergantian antar warga negara. Ke berpandangan juga awal mula suatu negara adalah karena faktor kekuasaan, sehingga terjadi kesewenang-wenangan dan perlu untuk dipisahkan. Jean-Jacques Rousseau berpandangan bahwa asal mula negara ini adalah kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Immanuel Kant berpandangan bahwa asal mula negara adalah keinginan membuat negara hukum. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia juga harus hidup saling bersosial agar negara ini bisa menjadi sebuah negara yang maju di pesat, dan menjadi negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang bangkit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datang dari saya dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.